Halo semuanya, kembali lagi di Aru-Aru TV. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk komentar kawan-kawan semua yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada saya. Semoga semua kebaikan yang diberikan akan berbalik juga ke kalian. Baiklah, sesuai judul video kali ini kita akan melanjutkan Legend of Genji untuk part yang kelima. Ya, udah lumayan konsisten ya, dalam satu minggu bisa upload 3 video. Ya, itu semua berkat kontribusi positif kalian di channel ini. Maka dari itu, agar saya bisa terus konsisten, silahkan klik tombol like-nya dan juga tombol subscribe jika kalian belum berlangganan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Cerita tidak serta-merta langsung melanjutkan dan nge-reveal nasib Genji di part 4. Namun cerita akan dimulai dengan Aiko. Di part 3, jika kalian masih ingat, ibunya Hitomi meminta Aiko untuk berbelanja dan selanjutnya akan pergi ke pesta dengan dijemput oleh supirnya. Namun, di sini Aiko sepertinya lebih memilih keluyuran ketimbang menghadiri pesta tersebut. Supirnya memberitahu jika pestanya sudah dimulai berjam-jam yang lalu dan Aiko harus segera pergi ke sana. Aiko ini sepertinya tipikal anak yang suka berontak ketika diberi nasihat atau perintah dari orang tuanya. Scene kemudian berpindah ke ruang dansa negara yang ada di Istana Federasi Bumi. Kelihatannya para tamu sedang membicarakan keadaan yang sedang terjadi di Omashu. Di part 2 kita tahu bahwa sedang terjadi bentrokan dan protes besar-besaran di sana. Jujur saja saya pribadi cukup tertarik dengan situasi yang digambarkan di Omashu. Mengingat Omashu adalah tempat yang sangat menyenangkan di series original. Situasi dan kondisi yang sangat berbanding terbalik antara Omashu yang dulu dan sekarang. Kita kemudian diperlihatkan aksi dari peliharaan Avatar Luan sedang berada di kerumunan para tamu yang sedang membicarakan dubes negara api yaitu Hitomi. Selain itu, para tamu juga membicarakan tentang keuntungan yang didapat dari perjanjian kedua negara, seperti meningkatnya investasi mereka di perusahaan Onyx dan akan dibangunnya markas kedua Onyx di negara api. Sedikit penjelasan, perusahaan Onyx adalah perusahaan baru yang menyediakan sumber energi utama dan inovator teknologi di kelima negara besar di universe era Genji. Singkat cerita, Aiko akhirnya tiba di pesta tersebut. Ibunya datang menghampiri dan bertanya kemana saja dia. Dengan santai, Aiko bilang dia pergi berbelanja seperti yang diminta oleh Hitomi. Dan kampretnya, dia malah membeli sepatu heels yang tinggi. Padahal Hitomi meminta yang sebaliknya. Seakan sudah terbiasa dengan sikap putrinya tersebut, Hitomi mengajak Aiko untuk segera berkenalan dengan Avatar Luan. Kedua remaja itu saling bertemu dan menyapa. Layaknya seorang selebriti, mereka diminta untuk foto bersama. Avatar Luan sesuai ekspektasi akhirnya terlihat pendek ketika disandingkan dengan Aiko. Aiko bahkan menolak untuk membungkuk ketika diminta oleh sang fotografer. Ya, emang kampretnya anak. Mereka berdua membicarakan keseharian anak muda, mencoba saling mengenal, dan bahkan Aiko sempat membahas rumor hubungan percintaan Luan dan Jet Beifong. Sedikit pengenalan, Jet Beifong merupakan karakter original di Legend of Genji. Dia adalah anak tertua Bolin dan Opal, dan seperti bapaknya, dia juga seorang lava bender. Dan setelah itu, kita melanjutkan nasib Genji yang ada di part sebelumnya. The Red Sense melepas topeng Genji dan mengetahui kalau Genji hanyalah bocah ingusan. Mereka meminta Genji merahasiakan yang dilihatnya dan meminta Genji untuk segera pergi sebelum mereka berubah pikiran. Genji pun pulang ke rumah, masuk melewati jendela dan berhati-hati agar tidak ketahuan. Sayangnya, ibunya memergoki aksinya itu. Zahra tidak senang dengan yang dilakukan anaknya tersebut dan bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Genji. Genji dengan santai menjawab bahwa itu bukan hal serius dan beralasan jika dia hanya bermain dengan teman-temannya. Ibunya semakin marah karena Genji menghiraukan permintaannya untuk tidak membuat masalah di saat diterapkannya jam malam. Dan ada hal yang menarik di sini. Zahra berkata bahwa hanya dengan menjadi seorang sandbender itu bisa membuat dirinya dicebloskan ke dalam penjara seumur hidup.
Hal ini menjawab reaksi aneh yang diberikan oleh warga Jinsha di part kedua, yakni ketika Genji mencoba menghibur Shai menggunakan sandbending. Dan muncul pertanyaan, apakah sandbending di era Genji dianggap sebagai forbidden bending layaknya bloodband di era Avatar Korra? Gimana menurut kalian? Silakan komen. Genji terus berkata bahwa aksinya itu bukanlah hal yang serius dan meminta ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya. Shai dari kejauhan terlihat sedih karena melihat perdebatan mereka berdua. Sebagai seorang ibu, sudah sewajarnya Zahra mengkhawatirkan keadaan putranya. Dan durhakanya, Genji malah menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keadaan ibunya ketika dia pergi. Zahra yang mendengar jawaban putranya seperti itu tentunya kaget dan berkata bahwa itu tidak adil. Dan bukannya merasa bersalah, Genji malah menjawab memang kehidupan itu tidak adil dengan nada yang tinggi. Dan setelah itu, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari luar jendela rumah Genji. Mereka bertiga terkejut dan Genji memanggil ibunya untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Zahra sangat terkejut dengan yang dilihatnya dan ketika dia meminta anak-anaknya untuk menjauh, ledakan besar pun terjadi. Saya cukup yakin jika ledakan ungu ini berasal dari bola bercahaya yang diberikan oleh Genji kepada The Red Sands. Dan dampak dari ledakan itu menghancurkan seluruh rumah. Untungnya Genji beserta keluarganya selamat dan cerita pun selesai. So, itu dia tadi episode pertama part 5 dari The Legend of Genji. And for your information, part 5 ini adalah penutup untuk chapter 1. Dan hingga video ini dibuat, belum ada perilisan kelanjutan Legend of Genji. Entah itu tanggal kapan dirilis atau pernyataan apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak. Dilihat dari terakhir kali part 5 dirilis, mereka sudah hiatus dari bulan Juni, yang artinya mereka tidak memberikan konten terbaru selama 4 bulan. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya kenapa, dan untuk menjawab masalah ini, saya mencoba memberikan 3 kemungkinan. Yang pertama, para fans yang mengerjakan proyek ini memerlukan waktu yang lebih untuk menyelesaikan kelanjutan chapter selanjutnya. Mengingat bukanlah hal yang mudah untuk membuat proyek seperti ini. Dan terlebih lagi katanya mereka tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Yang kedua, mayoritas pembuat proyek ini sedang sibuk dengan real life mereka masing-masing. Di salah satu video mereka memberitahu anggota proyek ini sangat beragam. Ada yang masih sekolah, kuliah, dan bahkan bekerja. Untuk kemungkinan yang ketiga, ini agak suuzon. Mungkin saja pihak ofisial yakni Avatar Studios meminta kepada mereka untuk menghentikan proyek ini. Karena dari segi cerita dan pengembangan karakter, bagi saya Legend of Genji adalah Avatar fanmade yang paling layak untuk dijadikan animasi. Dan pihak ofisial merasa dalam tanda kutip terbebani dengan adanya Legend of Genji. Kenapa saya bilang terbebani? Karena di saat berakhirnya series animasi Avatar Korra hingga saat ini belum ada serialisasi animasi terkait Avatar Universe dan para fans fanatik Avatar menuntut pihak ofisial untuk segera membuatkan series animasinya. Entah itu animasi penerus Korra atau cerita tentang Avatar sebelum Aang. Ya, meskipun begitu kita patut bersyukur karena akhirnya pihak ofisial sudah mengkonfirmasi akan ada animasi film atau series untuk Avatar beberapa tahun ke depan. So, kita tunggu saja, semoga para kreator Legend of Genji tetap melanjutkan proyek ini dan segera merilis kelanjutan ceritanya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Klik like jika kalian suka. Jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.